Terima kasih ya Aba ya Bapa, Engkau sungguh Tuhan Allah yang mengagumi, yang kami kagumi Tuhan. Terima kasih buat kasih kebaikan-Mu yang tidak ada habis-habisnya dalam hidup kami ini. Terima kasih Bapa. Mari kita berdoa bersama-sama. Ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di dalam surga. Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami secukupnya, cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman. Cukup untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya. Dan ampunilah dosa-dosa kami. Ampunilah kesalahan kami. Seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bersama-sama secara serempak dan serentak kita akan menggemakan Mazmur 91 dengan suara yang keras dan lantang dari tempat kita masing-masing. 2, 3. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menudungi aku. Di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tula tidak akan mendekat kepada kemahku.
sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku, Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman Tuhan. Berkati hamba firman-Mu, Pastor Elijah Sutopo. Dan urapi setiap kami dengan hikmat dan pewahyuan daripada sorga. Dalam nama Yesus, yang siap mendengarkan firman Tuhan, angkat jempolnya ke depan dan katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Salam revival, salam kebangkitan. Semangat pagi! Semuanya semangat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Haleluya. Senang sekali hari ini Jumat 15 September 2023 boleh bersama-sama kembali. Dan hari ini kembali kita akan dilayani oleh hambanya yang masih muda dan sangat diurapi oleh Tuhan. Pastor Elijah Sutopo. Silakan Pastor Elijah, waktu dan tempat untuk Pastor Elijah. Selamat pagi semuanya, bagi yang di Amerika ya. Selamat sore bagi yang ada di Indonesia. Thank you Pastor Yongki dan juga Ibu untuk kesempatannya. Dan pada pagi hari ini saya ingin mengajak kita merenungkan tentang kehidupan kita, bagaimana hidup kita ini bisa terus menjadi hidup kesaksian dimanapun kita berada, apapun yang kita lewatin, dimanapun Tuhan tempatkan kita semua pada kesempatan kali ini. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin mengajak kita merenungkan bersama-sama dari cerita kehidupan orang yang bernama Yusuf ya di momen ini. Kalau Anda Kristen lama, Anda sudah sering mendengar tentang cerita proses kehidupan seorang Yusuf. Tapi kalau Anda baru, izinkan saya mengajak kita melihat ini bersama-sama. Ya, di Alkitab kalau kita lihat orang yang bernama Yusuf, kalau kita lihat endingnya nih ya, langsung ke endingnya nih. Umur 30 tahun, dia udah dibuat Tuhan sukses, berpengaruh, berdampak, terkenal di seluruh Mesir, dan otomatis secara keuangan dia juga begitu sangat mapan dan diberkati. Nah, tapi yang saya ingin ajak kita lihat adalah gini, prosesnya Yusuf, hidup kesaksiannya dia yang luar biasa. Kalau kita mengikuti cerita Yusuf, usia 17 tahun, dia dijual oleh saudaranya sendiri jadi budak.
Saya yakin kalau kita umur 17 tahun ngalamin itu bisa jadi pengalaman yang mengerikan, pahit, yang aduh kalau kita nggak disertai Tuhan, itu bisa membuat kita jadi manusia yang begitu penuh kepahitan dan kebencian, apalagi kalau nggak dipulihkan. Ya, dia dijual oleh saudaranya jadi budak, dibeli oleh keluarga yang namanya Potifar. Tapi ini yang luar biasa dengan Yusuf. Diperbudakan sekalipun, ini yang luar biasa. Dia itu melakukan yang terbaik sampai dia jadi orang kepercayaan di sana. Mungkin situasinya nggak selalu seperti yang diinginkan, apalagi dia kan anak daddy banget. Dikasih jubah sama daddy, dimanjakan sama daddy, kakak-kakaknya mungkin kerja di luaran sana, dia anak daddy banget. Tiba-tiba dia diperbudak, tapi diperbudakkan sekalipun, dia melakukan yang terbaik sampai dia jadi orang kepercayaan di rumah itu. Nah, setelah dia jadi kepercayaan, karena difitnah oleh istri Potifar, berikutnya adalah dia dimasukkan ke dalam penjara. Otomatis sebagai manusia difitnah juga nggak ada yang suka lah ya. Siapa sih yang suka difitnah gitu kan? Kemudian sampai dia yang harus jadi korban, dia yang masuk ke dalam penjara gitu. Apa yang bagus dari di penjara, benar nggak? Tapi yang luar biasa lagi, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini hidup kesaksiannya Yusuf. Di penjara sekalipun, dia tetap melakukan yang terbaik sampai, sekali lagi, dia jadi kepercayaan kepala penjara. Saudara mulai ngikutin ya, ini ceritanya ya. Diperbudak, jadi orang kepercayaan. Di penjara, jadi orang kepercayaan kepala penjara juga. Kadang sebagai manusia biasa ya, kita melihat hidup Yusuf kan gini. Prosesnya apalagi? Nggak fair Tuhan gitu. Apalagi dia yang jalanin. No. Dia pasti bisa bilang, Tuhan kenapa saya? Kenapa aku yang ngalamin ini? Tuhan kok hidup nggak adil Tuhan? Kenapa? Tapi ini yang menarik. Diperbudakan, hidupnya jadi kesaksian sampai jadi orang kepercayaan. Di penjara sekalipun, hidupnya jadi kesaksian sampai jadi juga orang kepercayaan kepala penjara. Teman-temannya bisa cerita mimpinya dan percaya sama dia. Singkat cerita, Bapak Ibu Saudara sekalian, dia dilupakan sama teman-temannya yang sudah dia bantu di dalam penjara. Momennya Tuhan ya, kairosnya Tuhan gitu kan. Temennya ingat nih, wah ada orang yang bisa mengartikan mimpi gitu. Dibawalah dia menghadap raja. Waktu dia ketemu raja, ini juga akhirnya dia apa? Jadi orang kepercayaan raja. Saya waktu merenungkan ini ya Tuhan, hidup nggak selalu mudah, benar nggak? Kita semua mungkin menjalani perjalanan hidup yang nggak akan selalu mudah. Mungkin melewati lembah, mungkin melewati gunung. Orang seperti Yusuf lewat perbudakan, lewat penjara, istana pun dia juga lewat. Tapi dimanapun Tuhan tempatkan dia jadi orang kepercayaan. Ini yang luar biasa. Jadi kita bisa melihat ya, ini sequence-nya ya. Diperbudakan dia jadi orang kepercayaan, di penjara jadi orang kepercayaan, di istana dia juga jadi orang kepercayaan. Wow. Kadang dipikir-pikir emang di istana nggak ada orang yang sudah lebih lama dari dia yang bisa lebih dipercaya gitu ya. Emang sekecil itukah istana Firaun di zaman itu sampai nggak ada pilihan orang lain selain Yusuf yang bisa dipercaya. Demikian juga dengan kehidupan kita di pagi hari ini.
Bapak Ibu Saudara sekalian, apapun yang kita lewatin, biar kita mau doa Tuhan, pakai kami jadi orang kepercayaannya Tuhan, dimanapun Tuhan tempatkan kami. Mungkin hari-hari ini kami lewat lembah, tapi di lembah sekalipun Tuhan, jadikan kami orang yang bisa Tuhan percaya. Mungkin hari-hari ini kita bisa tertawa di atas gunung, tapi kita juga mau bilang Tuhan, di atas gunung sekalipun, jadikan kami orang yang bisa dipercaya oleh Tuhan. Kadang dipikir-pikir kalau ini pertanyaan kita ya pagi ini kita renungkan, apa sih yang Yusuf lakukan? Satu kata yang bisa kita pelajari dari hidup Yusuf adalah satu kata ini. Tuhan menyertai Yusuf. Itu aja. Tuhan menyertai Yusuf. Memang kalau dipikir gini, masa orang disertai Tuhan dijual sama saudaranya? Pasti ada yang nggak bener itu. Gitu. Masa orang disertain Tuhan diperbudak gitu. Masa sih orang disertain Tuhan di penjara gitu. Tapi ternyata dari cerita ini, perenungan ini kita menemukan, wow, disertain Tuhan bukan berarti kita nggak lewat kesukaran. Tapi disertain Tuhan dimanapun kita berada. Kita bisa berkembang, kita bisa mekar, kita bisa berbunga, bahkan tetap bisa jadi orang yang bisa dipercaya oleh Tuhan dan juga oleh sesama. Nah, apa sih yang kita bisa lakuin pagi hari ini? Satu doa aja yang saya ingin ajak kita renungkan, kita minta sama Tuhan. Tuhan, jadikan hidup saya ini panggung pertunjukannya Tuhan. Satu doa aja. Tuhan, jadikan hidup saya ini platform. Platformnya Tuhan. Untuk Tuhan itu menyatakan kebesarannya Tuhan. Kehebatannya Tuhan. Kedahsyatannya Tuhan. Kalau saya boleh tambahkan dari Lukas pasal 5 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-3. Pada suatu waktu Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Banyak orang berdesak-desakan untuk mendengar berita dari Allah. Yesus melihat dua perahu di pantai itu, nelayan-nelayannya sudah turun dari perahu-perahu dan sedang mencuci jala mereka. Yesus naik ke salah satu perahu, yaitu perahu Simon, lalu menyuruh Simon mendorong perahunya itu sedikit jauh dari pantai. Yesus duduk di dalam perahu itu dan mengajar orang banyak. Ini momen ketika Simon belum jadi Petrus. Di momen itu Simon dia tangkap ikan dan di Alkitab dalam bahasa Inggrisnya dijelaskan gini, two empty boats, dua perahu yang kosong. Tahu-tahu nih orang asing namanya Yesus, dia mau aja pakai tuh perahu gitu kan. Untuk apa? Jadi panggungnya Yesus untuk cerita tentang kebesarannya, untuk menyatakan pengajarannya, kebenarannya, kasih karunia-Nya. Di momen seperti itu kadang kita juga merenungkan buat hidup kita gitu. Simon izinin loh Yesus pakai perahunya untuk jadi panggungnya Yesus. Mau nggak kita izinkan Tuhan pakai kehidupan kita, pekerjaan kita, profesi kita, untuk jadi panggungnya Tuhan berdiri di sana. Tuhan yang ambil the show. Jadi panggungnya Tuhan untuk Tuhan menyatakan kuasanya, kehebatannya, kebesarannya melalui kehidupan kita. Mungkin pekerjaan kita bisa bermacam-macam, sebagian Anda dagang, Anda kerja jasa, Anda di pendidikan, atau di pemerintahan, di sosial media, di entertainment, atau ibu rumah tangga sekalipun. Tapi kehidupan kita, mau nggak pagi hari ini kita bilang, Tuhan, biar hidup saya jadi panggung kebesarannya Tuhan. Biar hidup saya ini jadi panggung di mana Tuhan itu menyatakan kemuliaannya dan kehebatannya. Kalau kita kembali ke cerita Yusuf, kita hubungkan dengan cerita Yusuf di Kejadian 39.
Dalam satu pasal itu, di ayat yang kedua, ayat yang ketiga, ayat yang kelima, ayat yang ke-21, ayat yang ke-23. 5 kali dalam pasal itu disebutkan gini. Karena Tuhan menyertai Yusuf. Karena Tuhan menyertai Yusuf. Karena Tuhan menyertai Yusuf. Karena Tuhan menyertai Yusuf. Because the Lord was with Joseph. Sehingga Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita ambil ceritanya dan aplikasi doa buat hidup kita di pagi ini, dijual sekalipun, Tuhan jadikan itu perahu dan panggungnya Tuhan untuk menyatakan kuasanya. Di rumah perbudakan Potifar, Tuhan jadikan itu perahu dan panggungnya Tuhan untuk menyatakan kuasanya. Di penjara sekalipun, Tuhan jadikan itu perahu dan panggungnya Tuhan untuk menyatakan kuasanya. Di istana Firaun, Tuhan jadikan itu sebagai perahu dan panggungnya Tuhan untuk menyatakan kuasanya dan kebesarannya. Bahkan di seluruh Mesir, Tuhan jadikan itu juga apa? Perahu dan panggungnya Tuhan untuk menyatakan kuasanya dan kebesarannya. Hari ini mau nggak kita bilang sama Tuhan, Tuhan, pakai perahu hidup saya, pekerjaan saya, jadi panggungnya Tuhan. Waktu kita kasih itu, Tuhan pakai hidup kita semua, jadi kesaksian kebesarannya Tuhan. Sebagian Anda mungkin berkata, tapi Elia, saya ini udah usia, saya bisa apa lagi? Perahu itu mungkin udah bocor-bocor. Apanya mau dipakai buat panggung gitu mungkin. Atau sebagian Anda mungkin hari-hari ini kerjaan lagi nggak baik-baiknya mungkin loh ya. Mau pakai perahu apa? Perahu saya lagi nggak beres nih. Tapi waktu kita lihat cerita di uh, Lukas 5 tadi, Bapak Ibu Saudara sekalian, perahunya Petrus bukan lagi bagus-bagusnya. Kosong. Lagi nggak menghasilkan. Two empty boats. Tapi Petrus izinkan Tuhan, pakai perahuku jadi panggungmu untuk menyatakan kuasamu dan kehebatanmu. Pada pagi hari ini, di perenungan yang singkat ini, saya cuma ingin mengajak kita merenungkan, mau nggak kita berkata sama Tuhan, Tuhan, kami mau biar hidup kami ini jadi panggung kesaksian Tuhan. Lewat apapun Tuhan. Hari-hari ini mungkin saudara melewatin mungkin momen yang nggak menyenangkan. Tapi biar Tuhan pakai itu jadi panggungnya. Kita bisa jadi orang yang dipercaya sama Tuhan. Di musim apapun. Seperti Yusuf. Di perbudakan, dia bisa jadi orang kepercayaan. Di penjara sekalipun, sampai jadi orang kepercayaan, hidupnya jadi kesaksian lagi. Di istana, dia juga nggak lupa diri, nggak lupa Tuhan. Tapi dia jadi orang kepercayaan raja, orang kepercayaan Tuhan, dan Tuhan pakai hidupnya jadi panggungnya Tuhan untuk menyatakan kebesaran dan kehebatan Tuhan. Mau nggak pagi hari ini kita semua bilang sama Tuhan, Tuhan, pakai hidup kami jadi panggungmu. Nama Tuhan dipermuliakan, kebesaran Tuhan dinyatakan, kebenaranmu ditegakkan, generasi demi generasi akan menyaksikan, akan menceritakan Yesus yang luar biasa. Saudara Anda bisa ngebayangin jadi anak cucunya Potifar. Mereka semua punya kesaksian. Di rumah ini dulu ada budak Israel, kepercayaan Papa yang luar biasa. Saudara bisa ngebayangin itu. Saudara bisa ngebayangin cerita di kerajaan Mesir yang tercatat loh.
Once upon a time, ada orang Israel, Hebrew man, not Egyptian, tapi yang bisa dipercaya. Dan seluruh Mesir terbantu, terberkati karena orang ini. Dan imagine itu kehidupan kita loh. Once upon a time, di kantor ini, ada satu orang yang cinta Tuhan, yang bisa dipercaya, yang bisa diandalkan. Once upon a time, dimanapun Tuhan tempatkan kita, ada orang yang hidupnya dipakai jadi panggung kehebatan, kemuliaan nama Tuhan. So, saya nggak akan panjang lebar pada pagi hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama, biar Tuhan pakai hidup kita jadi panggung kesaksian kemuliaan Tuhan. Tuhan, kami bersyukur buat momen pagi hari ini. Terima kasih buat cerita Yusuf yang Kau izinkan kami boleh renungkan bersama-sama. Ini doa kami Tuhan, dimanapun Tuhan tempatkan kami, buat kami bisa berbunga dan berbuah di sana. Orang mempercayai kami, karena karakter Yesus, kesaksian itu ada dalam kami ya Tuhan. Bapa, kami berdoa, hidup kami, ini perahumu, ini panggungmu ya Tuhan. Mungkin bukan yang paling sempurna, mungkin bukan yang terbaik, tapi ini perahumu, ini panggungmu. Berdirilah di sana, do your greatest show, untuk kebesaran namamu, untuk kemuliaan namamu. Mungkin orang gak akan pernah nyebut perahu kami, hidup kami, tapi biar itu jadi panggungnya Tuhan untuk kemuliaan namamu. Pakai kami Tuhan semua yang ada di tempat ini pagi hari ini. Hidup kami jadi hidup kesaksian. Nama Tuhan terus dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.